I got so fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari Kelompok 2 akan memaparkan mengenai bagaimana sih sistem manajemen bencana yang ada di negara India. Nah, pasti kalian belum tahu nih, negara India merupakan negara yang berada di Asia Selatan dengan masuk nominasi negara paling rawan bencana di dunia loh teman-teman. Nah, bencana yang paling sering melanda India itu diantaranya ada tanah longsor, kemudian angin topan, kekeringan, banjir, bahkan tsunami loh teman-teman. Nah, pasti kalian belum tahu nih bagaimana mitigasi, kemudian kesiapsiagaan, kemudian tanggap darurat dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah India. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut pemaparan dari teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang upaya mitigasi di India. Karena kepadatan penduduk yang tinggi dan konsentrasi kegiatan industri juga pertanian di seluruh Benggala Barat, resiko atau kerentanan terhadap bencana alam atau buatan manusia sangatlah tinggi. Fokus manajemen darurat saat ini di India cenderung berpusat pada kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pengaturan pemulihan. Mitigasi memerlukan perhatian lebih lanjut dan memerlukan peningkatan upaya integrasi dan koordinasi untuk melengkapi kemampuan manajemen darurat yang ada. Banjir merupakan bencana yang sangat berulang kali dihadapi oleh India dan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat di India. Mata pencarian dan infrastruktur yang rusak, negara bagian Assam, tanah dengan curah hujan sangat tinggi, dan sistem sungai yang sangat kuat adalah salah satu negara bagian yang paling terkena dampak banjir yang paling dirugikan. Banjir yang dilanda oleh India. Pemerintah India memiliki langkah-langkah yang harus diterapkan, yang diklarifikasikan menjadi mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Langkah-langkah struktural utama yang sejauh ini dilakukan pemerintah India yaitu membangun tanggul banjir, bendungan dan waduk seperti penampungan yang alami, perbaikan saluran, perbaikan drainase, perbaikan air banjir, pengolahan atau penghijauan daerah tangkapan air, pekerjaan anti erosi di India, perencanaan sistematis untuk pengelolaan banjir dimulai dengan rencana 5 tahun, khususnya dengan diluncurkan program nasional pengolahan banjir yang dilakukan pemerintah India selama 5 tahun, meliputi pembangunan tanggul banjir, saluran drainase, dan pekerjaan pelindungan kota dan desa yang terangkat. Departemen Meteorologi di India telah mengatur tindakan mitigasi seperti perencanaan awal, pengaturan pasokan air irigasi, penampungan lain-lain, tinjauan skema yang pengerjaan bantuan pada saat terjadi kekeringan adalah dilakukan oleh Departemen Bantuan dengan bantuan departemen lain. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesiapsiagaan masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi atau menanggapi bencana alam yang terjadi di India. Nah, ternyata perlu teman-teman ketahui bahwa kesiapsiagaan di India ini masih belum optimal. Nah, contohnya seperti yang dapat dilihat pada saat terjadinya gempa bumi di Gujarat, yaitu saat terjadinya gempa bumi ternyata masih minimnya kesiapan, tidak adanya tim reaksi cepat, tidak adanya fasilitas kesehatan yang memadai saat terjadinya bencana. Nah, hal tersebut ternyata dapat menyebabkan banyaknya daerah-daerah yang terkena dampak dari bencana tersebut. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah, salah satunya itu membentuk pasukan tim reaksi cepat.
Nah, lalu pemerintah juga membentuk pusat respon yang didirikan di setiap wilayah serta meningkatkan kesiapsiagaan rumah sakit untuk menghadapi bencana. Nah, ternyata pada beberapa tahun setelah terjadi bencana, pemerintah di India itu membentuk tim penanggulangan bencana di setiap desa, kelurahan dengan partisipatif aktif dari masyarakat dan LSM yang memberikan proses yang komprehensif. Nah, untuk membangun kapasitas kesiapsiagaan dan tanggap lokal, India ini mempertahankan jaringan sukarelawan yang berbasis komunitas, seperti adanya komunitas tim penilaian tanggap darurat atau DART, adanya tim pencarian dan penyelamatan atau SART, dan adanya tim tanggap darurat komunitas atau CERT. Nah, ternyata saat ini nih di India memiliki jaringan hampir 2.000 relawan aktif yang dilatih dalam teknik dasar pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat seperti pertolongan pertama saat bencana, pemadaman kebakaran, serta pencarian dan penyelamatan saat terjadinya bencana. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait tanggap darurat bencana di India. Di India, pemerintah telah memberikan divisi penanggulangan bencana nasional di dalam Kementerian Dalam Negeri. Divisi ini telah memperkenalkan berbagai inisiatif dan membentuk beberapa organisasi untuk menghadapi bencana termasuk banjir. Berbagai kegiatan tanggap darurat bergantung pada informasi yang diberikan oleh model pemantauan dan berbagai sumber data. Misalnya di India Hydrological dan model banjir yang digunakan oleh Central Water Commission untuk tujuan pemodelan dan peramalan untuk memberikan informasi ketinggian air dan aliran sungai kepada pihak berwenang dengan portal diseminasi online. Dataran utara Bihar telah mengalami banjir dahsyat akibat hujan deras di musim hujan karena sebagian besar aliran sungai di Nepal mengalir melalui wilayah ini. Dalam kondisi seperti ini, semua kemampuan cuaca dari citra radar antariksa menjadikannya platform yang ideal untuk digunakan dalam operasi tanggap darurat cepat selama peristiwa banjir ekstrim. Pemerintah India menggunakan alat model hidrodinamika sungai sering digunakan untuk meniru pola banjir spatio-temporal berdasarkan kondisi hidrogeomorfik alur sungai dan dataran banjir dalam 1 dimensi dan 2 dimensi. Model hidrologi digunakan untuk mengubah perakiraan curah hujan menjadi nilai debit pada bagian sungai yang berbeda, yang dimasukkan sebagai masukan untuk model hidrodinamika sungai. Alat tersebut sangat digunakan untuk tanggap darurat bencana banjir di India. Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan diantaranya seperti mengevaluasi korban akibat bencana, kemudian akibat banjir bandang. Beberapa rumah hancur, keluarga dipindahkan ke tenda yang disediakan oleh Angkatan Darurat India dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Kebutuhan akan tempat tinggal permanen bagi orang-orang ini muncul sebagai tugas utama. Angkatan Darat memelihara inventaris obat-obatan penting dan persediaan dalam persiapan sebagai bagian dan kesiapsiagaan rute darurat. Barang-barang non-makanan penting diterbangkan ke daerah yang terkena dampak. Ini termasuk selimut, tenda, sepatu karet, dan pakaian. Sarung tangan dan masker disediakan untuk orang-orang yang bekerja membersihkan puing-puing dan dari jalan dan dekat bangunan yang terkena dampak. Fasilitas kesehatan umum, terutama puskesmas dan puskesmas pembantu atau pustu,
tidak dilengkapi dengan baik dan tidak berhubungan dengan baik melalui jalan menuju kota utama. Karena aksesibilitas yang sulit, butuh waktu berjam-jam untuk memindahkan korban dari daerah yang jauh, memperburuk krisis dan operasi penyelamatan dan pertolongan. Oleh karena itu, bantuan dan rehabilitasi dan mencakup peringkatan kesadaran akan gejala gangguan stres pasca trauma dan pengukurannya melalui pendidikan tentang pengembangan mekanisme coping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemulihan bencana di India. Pemulihan bencana sendiri didefinisikan sebagai pemulihan ataupun peningkatan mata pencaharian dan kesehatan serta aset, sistem, dan kegiatan ekonomi, fisik, sosial, budaya, dan lingkungan dari komunitas ataupun masyarakat yang terkena bencana, selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan membangun kembali dengan lebih baik untuk menghindari ataupun mengurangi resiko bencana di masa depan. Tujuan pemulihan berkelanjutan seperti kesetaraan sosial dan mitigasi bahaya dapat dicapai ketika strategi memenuhi kebutuhan lokal dan kapasitas lokal dipertimbangkan oleh lembaga pelaksanaan pembangunan kembali. Pemulihan di India pasca tsunami di Kerala yaitu dengan membangun rekonstruksi infrastruktur yang rusak, terutama perumahan. Pemerintah negara bagian Kerala berfungsi sebagai lembaga utama untuk mengelola program pemulihan jangka panjang pasca tsunami. Pemerintah diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi. Pemerintah membangun rumah permanen bagi masyarakat yang terdampak bencana tsunami. Adapun tindakan pemulihan bencana pasca gempa bumi yang melanda Gujarat pada tahun 2001 yaitu dengan program membangun rumah tahan gempa dan 2 rumah baru pusat pendidikan di perdesaan. Membangun sistem pasokan air minum yang dikelola oleh masyarakat dan pembangunan klinik baru yang melayani perawatan kesehatan primer untuk wanita dan anak-anak serta mengadakan program tabungan dan kredit untuk membantu orang mendapatkan kembali mata pencaharian masyarakat di India.